Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada judul Al-Mubtada' Al-Mudhof atau Mubtada' di mana Mubtada' tersebut posisinya sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sebelum itu di sini kita akan mempelajari dan menerjemahkan satu naskah bahasa Arab yang berjudul Al-Lailu wan Naharu, malam dan siang gitu. Dimana dalam makalah bahasa Arab ini kita akan menemukan beberapa contoh penggunaan mudhof dan mudhof ilaih yang diposisikan sebagai mubtada gitu. Di sini ada beberapa al-kalimatu al-jadidah, kata-kata baru atau kosakata ya. Yang pertama a'syashun. A'syashun ini jamak dari ushun, artinya sarang burung. Kemudian hadzoiru. Hadzoiru ini jamak dari hadziratun, artinya kandang. Lalu i'jabun. I'jabun ini masdar dari kata kerja yang berarti takjub atau kagum ya. Lalu hadiun. Hadiun ini artinya tenang. Kemudian nama yanmu. Nama yanmu ini kata kerja artinya tumbuh. Kemudian tafattaha yatafattahu. Ini kata kerja juga madhi dan mudhari, artinya mekar. Kemudian jahilun artinya bodoh. Jahilatun ini juga sama tapi dalam bentuk muannasnya. Lalu ar-rusulu. Ar-rusulu ini jamak dari rasulun, utusan artinya. Nah, kalau yang ini adalah kosakata, yang di sini bawahnya adalah al-mustalahatu al-jadidah atau istilah-istilah yang baru. Di sini ada jarun, majrur. Nah, jar majrur ini satu paket yang kalau diartikan mungkin berharokat kasroh gitu ya. Jadi kata-kata bahasa Arab yang diakhiri dengan tanda baca kasroh, harokatnya kasroh, itu disebut dengan kata majrur, kata yang kasroh. Kalau jarun ini ya mungkin yang berharokat i itu ya. Kemudian al-mudhofu. Al-mudhofu ilaih ini juga satu paket ini. Mudhof itu kalau secara bahasa artinya yang disertakan atau lampiran. Tapi kalau di sini contoh yang sering kita dengar misalkan pintu rumah itu, babul baiti, pintu rumah. Nah, pintu milik rumah. Nah, itulah yang disebut dengan mudhof wal mudhof ilaih. Pintunya itu al-mudhof, kemudian rumah al-baiti itu mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu bentuknya adalah majrur atau diakhiri dengan i. Ya seperti tadi pintu rumah, baitul babul baiti. Babu itu dhammah, kemudian al-baiti itu kasroh. Lalu berikutnya adhofa yudhifu. Adhofa yudhifu ini juga kata kerja yang membentuk mudhof ilaih ini ya, akar katanya. Adhofa yudhifu artinya menyertakan atau melampirkan. Oke, langsung memasuki naskahnya. Indama ya'ti al-lailu, ketika telah datang malam. Ya'udu, kata kerja artinya kembali. An-nasu ila manazilihim, orang-orang kembali ke rumah-rumah mereka. Manazil ini jamak dari manzil, rumah. Lirrohati, untuk beristirahat. Min amalin nahari, dari pekerjaan siang. Wa kadzalika at-tuyur, dan begitu pula at-tuyur, burung-burung. Tarji'u ila a'syashiha, mereka kembali ila a'syashiha, ke sarang-sarang mereka. Wal hayawanatu ta'udu ila hadzairiha, dan hewan-hewan, binatang-binatang kembali ke kandangnya. Dzolamul laili syadidun, kegelapan malam
itu syadid. Syadid itu sangat gelap. Wa hinama taghibu asyamsu, dan ketika taghibu itu menghilang, asyamsu itu matahari, ketika matahari menghilang, yadharu al-qamaru ahyanan, tampak al-qamar itu bulan, ahyanan kadang-kadang. Jadi setelah matahari hilang, kadang bulan pun juga tampak setelah itu ya. Disebut kadang karena sering juga malam nggak ada bulan gitu kan. Wa nurul qamari hadiun, dan cahaya bulan hadiun, kalau diartikan mungkin tenang gitu ya. Jadi nggak terlalu menyengat panasnya, tapi juga menerangi. Yaj'alu al-laila, menjadikan malam, ka'annahu nahar, seolah-olah siang gitu. Ketika bulan purnama itu ya, bulan penuh, seperti siang rasanya. Wa hinama tadharu asyamsu, dan ketika tampak matahari, asyamsu, yasta'iddu an-nasu liyaumin jadidin, orang-orang bersiap untuk liyaumin jadidin, untuk hari yang baru. Asyamsu akbaru minal ardi, matahari itu lebih besar daripada bumi. Walakinnana, tetapi kita, naroha shaghiratan, kita melihat matahari. Ini kembali ke matahari ya. Tapi kita melihat matahari itu kecil, shaghiratan. Li'annaha ba'idatun anna, karena dia, matahari tersebut, ba'idatun, jauh dari kita. Wa syamsul lati tuhawilul laila, dan mataharilah yang, allati yang, ini isim mausul, mengubah, dan matahari yang membuat al-laila malam, membuat malam ila nahar, membuat malam menjadi siang, atau mengubah malam menjadi siang. Hiya allati tusaidu al-hayawan, dia pula allati yang tusaidul hayawan, yang membantu binatang-binatang, wan nabat, dan tanaman-tanaman, lian muwa, untuk tumbuh, wal azhara litatafattaha, dan bunga-bunga untuk mekar, wasamara litazhara, dan buah-buahan untuk muncul, litazhara ya. Walihada abadat ba'dul umam al-jahilah, dan oleh karena itu abadat ba'dul umam, sebagian umat zaman dahulu ya, sebagian umat jahilah yang bodoh, abadat, menyembah asyamsa, matahari, i'jaban biha, karena i'jab, karena takjub dengan matahari tersebut. Li'annahum dhannu annaha ilah, karena mereka juga mengira annaha, bahwasanya matahari itu adalah Tuhan. Nah, lalu fabayyana ar-rusulu lahum, dan bayyana itu menjelaskan, rusul, utusan-utusan, rasul ya, menjelaskan lahum, kepada mereka, annallaha alladzi, bahwasanya Allah lah yang khalaqas syamsa wal qamar, menciptakan matahari dan bulan. Huwaladzi yastahiqul ibadah, dan hanya Allah lah, dialah yang berhak untuk disembah. Wa min ayatihi al-lailu, sebagaimana yang ada dalam ayat Al-Qur'an, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang, wa syamsu wal qamar, dan matahari juga bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kamu menyembah matahari, wala lil qamar, tidak pula menyembah bulan. Wasjudu lillah, dan bersujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang menciptakannya, menciptakan itu semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau termasuk orang-orang yang menyembah kepadanya gitu. Nah, dari teks atau naskah bahasa Arab itu, ini sedikit kita menguji pemahaman. Di sini ada as'ilatul isti'ab, pertanyaan-pertanyaan untuk mengetes penguasaan materi ya. Nomor 1, aina yanamu at-tairu, di manakah yanamu tidur, at-tairu burung, burung itu tidur di mana?
Jawabannya yanamu atairu fil ushi. Ushun itu kan sarang ya. Kalau yang di atas tadi aksyashun karena itu bentuk jamak. Kalau mufrad atau satunya ushun. Yanamu atairu fil ushi. Kemudian nomor 2, aina yanamu as-sauru artinya di mana tidur as-sauru ini kerbau. Kerbau tidur di mana? Di kandang. Berarti yanamu as-sauru fil hazirati. Haziratun kalau di atas tadi hazairu karena bentuk jamak, haziratun itu bentuk mufradnya. Yanamu as-sauru fil hazirati. Lalu nomor 3, limadza naro asyamsa shaghiratan? Mengapa naro kita melihat asyamsa matahari itu shaghiratan kecil? Karena kita melihat dari jauh kan jawabannya. Limadza li'annana karena kita naro melihat asyamsa kita melihat matahari min ba'idin dari jauh. Lalu nomor 4, limadza abadal kufaru asyamsa? Mengapa orang-orang kafir menyembah asyams, menyembah matahari? Li'annal kuffara karena orang-orang kafir yata'ajabun atau mereka kagum, takjub, ya kan? Wali'annahum juga karena mereka zannu annaha ilah. Mereka zannu itu mengira annaha bahwasanya matahari itu ilahun. Ilah itu Tuhan. Jadi mengira bahwasanya itu adalah Tuhan. Lalu nomor 5, limadza ibadatu syamsi batilatun? Mengapa penyembahan terhadap matahari itu batil, salah? Karena sesuai jawaban yang di atas tadi bahwasanya syams ini bukan Tuhan. Jawabannya menjadi li'anna syamsa laisat ilah. Karena matahari li'anna syamsa laisat bukanlah ilah, bukan Tuhan gitu. Kemudian nomor 6, ma fawaidus syamsi? Ya ini ada yang salah ya. Apa faidah asyamsi? Harusnya syamsi. Matahari, faidah matahari apa? Nah, sesuai jawaban di atas. Lian muwa al hayawan wan nabat, untuk tumbuh kembangnya binatang juga tumbuhan. Kemudian litatafattaha al-azhar, untuk memekarkan bunga-bunga. Lalu yang ketiga tadi adalah untuk litazharo as-simar, untuk memunculkan buah-buahan. Itu beberapa faedah dari matahari. Nah, dari makalah ini, dari naskah bahasa Arab ini ada beberapa contoh penggunaan mudhof dan mudhof ilaih, ya kan? Mudhof kemudian mudhof ilaih yang hendak kita pelajari pada judul di pekan ketiga ini. Di sini beberapa contohnya adalah amalin nahar, pekerjaan siang. Nah, di sini mudhof ilaih ini dia posisinya, bentuknya dia selalu diakhiri dengan kasroh. Lalu ada yang contoh-contoh yang terlihat di sini ada zolamul laili. Zolam ini mudhof dan al-laili ini mudhof ilaih. Itu. Kemudian contoh yang lain ada nurul qamari. Nah, cahaya bulan. Ini juga mudhof dan bulannya ini sebagai mudhof ilaih. Kemudian contoh yang lain adalah kita cari, ini ada ba'dul umami, ini juga mudhof dan mudhof ilaih yang artinya beberapa umat gitu ya. Ini ba'du ini mudhof, al-umami ini mudhof ilaihi. Itu beberapa contoh terkait mudhof dan mudhof ilaih, dan secara teori nanti akan kita pelajari dan akan kita jelaskan lebih detail gitu pada video yang lain gitu. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dalam penerjemahan makalah ini dan dapat mempermudah, memperlancar pembelajaran kita tentang al-mubtada, al-mudhof, wal-mudhof ilaih. Ya demikian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.